Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini mempelajari makna intiqam. Intiqam itu artinya membalas. Ya, membalas lebih kepada dendam, membalas dendam atau balas dendam. Ma'nal intiqam lughatan wa istilahan. Secara bahasa, intiqam itu masdar dari intaqama yantaqimu intiqaman. Wa aslu hadhil madda yadullu ala inkari syai' wa aibihi. Makna dasarnya adalah ingkar dan merasa aib, ya. Jadi ingkar karena orang itu ada cacatnya. Lam ardo minhu hatta naqimtu wan taqamtu. Saya tidak ridho sebelum saya membalaskan sakit hati. Idza kafahu khubatan, apabila seseorang membalas orang lain sebagai hukuman terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi orang lain dulu yang melakukannya. Nah, kita merespon dengan menghukum. Itu secara bahasa. Secara istilah, inzal uqubat mashuban bi karahiyah tasiru ila haddi sukhti. Intiqam itu menjatuhkan hukuman karena kesel atau karena marah. Ya. Menjatuhkan hukuman dengan benci dan marah. Intiqam ini lawan dari nikmat. Ni'mat, nun, ain, mim, tak marbutah. Itu artinya senang, kesenangan. Kalau setelah nun itu qaf, nikmah. Itu hanya siksaan. Lawan dari nikmat. Lawan dari nikmat kan tidak nikmat. Nah, tidak nikmat itu nikmah. Pakai qaf. Ya, kalau pakai ain, ni'mat itu senang. Memberi nikmat. Kalau memberi ketidaksenangan namanya niqmah, pakai qaf. Ada yang mengatakan intiqam itu salbun ni'mah bil azab. Mencabut atau menghentikan kenikmatan seorang dengan cara menghukum. Ya, karena orang itu salah, lalu fasilitasnya dicabut. Nah, itu namanya intiqam. Ayat ataupun hadis tentang intiqam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194, Allah menyebut tentang intiqam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Barang siapa yang menyakitimu, ya, menyerang, maka balaslah sama dengan apa yang dia lakukan padamu. Jadi kita boleh membalas, tapi harus sama.
Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Karena kecenderungan manusia itu kalau membalas lebih, ya, hampir sulit dilakukan dengan sama persis, susah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwa Allah ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu menjaga diri, jangan sampai melampaui batas. Qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, walamma kanatin nufus fil ghalib la taqif ala haddiha idza rakhisala fil mu'aqabati talabi tashafi ayil intiqam amara ta'ala biluzumi taqwa allati hiyal wuquf inda hududi. Kata Imam Sa'di, biasanya jiwa seseorang, ya, biasanya pribadi manusia, ya, itu tidak bisa la taqifu ala haddiha, melakukan sesuai dengan batas. Maksudnya melakukan sama persis itu nggak bisa manusia itu. Jika diberi kebolehan untuk membalas, ya, jika dibolehkan membalas, biasanya susah mau sama tuh, ya. Artinya saat diberi kebebasan untuk menuntut, membalas, maka Allah memerintahkan agar sebaiknya takwa saja, menjaga dengan baik. Menjaga dengan baik itu berhenti, ya, berhenti inda hududi, pada batasan. Jadi batas, kalau ibarat rambu-rambu itu batas, galengan gitu. Nah, biasanya orang kalau disuruh membalas tuh biasanya dia over, ya, melanggar batas biasanya. Maka daripada melanggar batas, lebih baik jangan ke batas. Nanti kan melanggar batas. Daripada nyemplung ke sono, angguran jangan. Menarik diri itu. Wa adamu tajawuzihi, dan tidak nyebrang, tidak melampaui. Maka Allah mengatakan pada ayatin ma'al muttaqin. Allah senantiasa bersama orang yang menjaga. Muttaqin itu menjaga. Bil auni, tegas artinya dengan minta pertolongan, wa nasri wa ta'yidi wa taufiq, dengan pertolongan dan bantuan dari Allah serta taufik. Kemudian dalam surat 42 Asy-Syura ayat 37, ciri orang muttaqin itu adalah wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan jika mereka marah, mereka murka, mereka mengampuni. Itu ciri orang muttaqin, ya, menjadi pribadi-pribadi yang pengampun, pemaaf. Kata Ibnu Jarir, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, yaqulu ta'ala dzikruhu wa idza ma ghadibu ala man itsarama ilaihim jurman hum yaghfirun liman ajrama ilaihim dzambahu wa yasfahuna anhu uqubata dzambihi. Artinya orang yang, ya, jika marah melihat orang yang telah berbuat aniaya pada dirinya, menyakitinya. Jadi orang yang marah menghadapi orang yang menyakitinya, orang tersebut memaafkan. Ya, jadi arti dari wa idza ma ghadibum yaghfirun adalah orang-orang yang jika marah karena sudah disakiti, nah, dia memaafkan. Wa yasfahuna anhu uqubata dzambihi, dan tidak membalasnya. Qala Abu Ishaq wa lam yaqul hum yaqtulun. Allah tidak mengatakan dan jika mereka marah, mereka membunuh, ya, atau menghabisi orang yang sudah menyakitinya. Allah tidak mengatakan begitu. Wa fi hadza dalil ala anal intiqama qabihun fi'li. Ini menjadi dalil bahwa membalas itu buruk. Ya, membalas itu sikap yang buruk. Alal kiram,
untuk orang yang kiram, orang yang mulia. Untuk orang pilihan, membalas itu perbuatan buruk. Tapi kalau orang biasa nggak masalah. Fa innahum qalu al-karim idza qadira ghafara. Karena ada satu pepatah, orang yang mulia adalah jika dia mampu membalas, dia tidak melakukannya. Ghafara, mengampuni. Wa idza asura bimusaatin satara. Dan jika dia melihat ada ketergelinciran ya dari orang lain, maka dia menutupinya, mensatarnya, ya. Jadi tidak mempublikasikannya. Walaim, sebaliknya orang yang tercela adalah idza dzafara akara. Kalau lagi di atas, orang yang tercela ini, ya, lagi di atas, punya kuasa, punya harta, maka dia cenderung akara, durhaka. Wa idza amina ghadara, jika diamanati dia khianat. Nah, itulah orang tercela. Wa ta'ti hadhihi sifat ay idza ghadibu ma hum yaghfirun ba'dal isyara al khafiyya ila samahati lamal insan fi dzunubi wa ata'i. Ayat wa idza ma ghadibuhum yaghfirun itu ditempatkan ya dengan isyarat samahatullah mal insan. Artinya toleransi Allah kepada manusia. Allah tidak segera menghukum. Ya, begitupun kita diminta untuk berbuat seperti itu. Fatuhubbiba fi samah wal maghfirah bainal ibad. Maka Allah suka perbuatan Allah itu ditiru oleh hambanya. Wa taja'ala sifatal mu'minin annahu idza ghadibuhum yaghfirun. Dan Allah menyampaikan salah satu karakter orang mukmin, jika mereka marah, mereka mengampuni. Puncak kemarahan ya. Ghadibu itu ghadab. Nanti ghaidha yang lebih tinggi dari ghadab itu ghaidha. Wa idza kadzimilal ghaidha wal afina 'anin nas ya. Jadi ghaidha itu katanya puncak kemarahan. Udah memuncak sampai ke ubun-ubun istilahnya. Tapi dia mampu menahannya serta melepaskannya. Wa tatajalla samatul isam maratan ukhra ma'an nafsil basyariyah fa huwa la yukalliful insan fawqa taqatih. Dan terlihat sekali ajaran Islam ya menganjurkan kepada orang jangan memaksakan diri di luar kemampuannya. Wallahu ya'lamu anna ghadab infi'alun basyariyun yanba'u min fitrati. Allah tahu marah itu adalah reaksi, ya, refleks dari manusia yang timbul dari fitrahnya. Marah itu wajar, gitu, manusiawi, karena dia disakiti. Allah tahu. Wa huwa laisa syarran kullahu, membalas ya itu tidak semuanya buruk. Nah, tapi buruknya itu melampaui batas. Membalas boleh, tapi sama itu yang susah. Karena kecenderungannya manusia itu berlebihan. Fal ghadab lillah walidini walil haq walil adli ghadabun matlubun wa fil khair. Karena marah itu tidak semuanya jelek. Marah itu tidak semuanya buruk. Marah karena Allah, marah karena agamanya, ya, dihina, agama Islam dihina, diejek, serta marah karena menegakkan keadilan, ya, itu ghadabun matlub, marah yang disukai. Wa fihil khair, dan ada kebaikan. Wa min thamma la yuham ghadab fi dzati. Karena itu marah sejatinya tidak diharamkan, marahnya saja gitu. Cuma harus pada tempatnya. Ya, marah pada tempatnya. Wala yajal khati'atan. Allah tidak mengatakan marah itu sebagai kesalahan. Bal ya'tarifu wujudi fil fitrati wa tabi'ah. Allah mengakui keberadaan marah itu merupakan hal yang manusiawi.
Ya karena Allah tahu persis terhadap makhluk ciptaannya. Ya. Faya'fil insan minal hirah wa tamarruk wa tamazuk baina fitrati wa amradini. Maka manusia itu harus memilih apakah dia marah karena kepentingan diri sendiri atau kepentingan umum. Tuh. Ya, urusannya itu urusan apa gitu yang memantik kemarahan dia. Walakin fil waqti dzati yaqudu ila ayaghliba ghadabahu wa ayaghfira wa ya'fuwa wa yahsabu hadza sifatun musalla min sifatil iman al-muhabbabah. Jadi dia bergejolak saat marah tuh ya. Jadi harus bisa mengklasifikasi itu pemantiknya karena urusan pribadi apa urusan masyarakat. Ya. Kalau urusan pribadi dianjurkan memaafkan. Tapi kalau urusan masyarakat ya menghadapi penjahat contohnya, menghadapi pelaku kriminal, ya memang harus marah. Makanya negara menetapkan hukuman. Jadi kalau setiap orang dibebaskan dari hukuman nanti nggak berhenti-berhenti dia. Wa hadza ma ana urifa min an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana lam yaqdali nafsi faqat. Karena itu Rasulullah tidak pernah tercatat marah karena untuk dirinya. Jadi Rasulullah nggak pernah marah untuk dirinya. Kalau diri Rasulullah diserang, beliau cenderung memaafkan. Inna makana yaghdab lillah, tetapi marah Rasulullah itu karena Allah. Fa idza ghadiba lillah lam yakum li ghadabihi syai', karena tidak ada kepentingan sendiri. Jadi orang yang marah karena Allah itu bukan kepentingan diri sendiri. Contohnya, kalau kita lihat anak kita tidak ibadah, ya, kita jangan memaafkan terus. Nggak sholat, ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Kalau urusan Allah itu harus marah. Ya, sebab kalau nggak marah dia nggak nurut. Itu dianjurkan di situ tuh. Walakin hadhi darajatu tilka nafsil Muhammadiyah al-azimah la yukallifullahu nufusal mu'min iyaha wa in kana yuhabbihum fiha innama yaktafi minhum bil maghfirah indal ghadab. Allah tidak memaksa pribadi kita, sikap kita, ya. Kalau kita disakiti orang, Allah tidak memaksa. Kita harus diam. Boleh membalas, tapi nggak boleh berlebihan. Tuh ya. Wal afu indal qudra wal isti'la ala syu'ril intiqam madamal amru fi hududi dairati syakhsiyah al muta'alliqah bil afrad. Jadi sepanjang tidak melampaui batas itu boleh. Bayan Allah Subhanahu wa taala anal afa fil al mu'tadi wa taghadi an khati'i afdal minal intiqam minhu. Allah menjelaskan kalau kita memilih untuk tidak membalas, ya, dan tidak marah terhadap kesalahannya, itu lebih baik daripada membalas. Allah menjelaskan ini dalam surat 5 ayat 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafallaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Ini kata Habil ya. Ya, kata Habil anak dari Nabi Adam. Saat mereka bertengkar, ya, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Tuh, ya, jadi dia tidak membalas. Ketika mau membunuh saudaranya nih, kenapa aku tidak membalas? Ini akhafallah, karena aku takut pada Allah.
Rabbal alamin. Inni urid, aku ingin antabu'a kamu pergi ya bi ismi dengan dosaku dan dosamu. Wa fatakuna min ashabin nar, maka kamu termasuk penghuni neraka. Inilah kata-kata yang dilontarkan oleh saudaranya. Fahabil kana aqwa, Habil lebih kuat, wa aktar al intiqam wal batsh, untuk membalas dendam. Ya. Lakin mana'u khaufullah, tetapi yang menyebabkan beliau tidak mau adalah khaufullah, takut kepada Allah. Tapi karena saya takut kepada Allah, maka saya tidak membunuhmu. Ya. Dosa membunuh ini sampai 4 lapis ya. Barang siapa yang membunuh muslim secara sengaja, fajazau jahannam, dia balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di sana. Terus wala'anahu Allah, apa itu? Ya, dilaknat oleh Allah. Jadi mendapat siksa hukuman jahanam, yang kedua kekal, dilaknat tuh, dan dimurkai. 4 lapis. Ini dalam ayat. Kemudian dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, Aisyah pernah berkata, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa akhadha aisarahuma. Tidak pernah Rasulullah dihadapkan pada pilihan. Ya, kalau beliau memilih dua-duanya boleh, beliau akan memilih yang paling mudah. Kalau dua-duanya boleh. Malam yakun isman, sepanjang yang dipilihnya itu bukan dosa. Dua-duanya boleh, ini boleh, pasti yang dipilih lebih ringan. Fa in kana isman, jika yang dipilih itu dosa, karena beliau abadan nasi minhu, orang yang paling jauh. Ya, artinya kalau beliau dihadapkan pada pilihan berbuat dosa, maka beliau adalah pribadi yang sangat anti. Wa man taqama Rasulullah li nafsi. Beliau tidak pernah membalas untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau beliau pribadi yang disakiti, beliau cenderung tidak membalas. Illa an tuntahaka hurumatallah, kecuali kehormatan Allah ternodai. Fayantakimu lillahi biha, maka dia akan membalas, Rasulullah akan membalas karena kehormatan Allah. Jadi kalau yang dihina dirinya, beliau tidak membalas. Tapi ya kalau yang dihina Islam, dia marah. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an biyadih. Rasulullah tidak pernah memukul sepanjang hidupnya. Walam ra'atan, baik ya kepada seseorang, kepada istri, wala khadiman, dan kepada karyawannya, pada khadimnya. Illa ayyujahida fisabilillah, kecuali kalau lagi jihad, kalau lagi perang, itu nggak bisa dihindari. Ya. Kalau lagi perang, ya pasti beliau membalas. Masa perang nggak membalas? Namanya bukan perang, ya kan? Lagi tang-ting itu, aduh baku senjata, baku tembak, nggak balas, ya bukan perang. Namanya itu eksibisi ya, eksibisi apa? Yang bukan untuk eksibisi ya. Kalau ada ahli internasional tuh, sepak bola dia bertanding dengan orang Indonesia, bukan untuk pertandingan, memberi contoh. Nah itu namanya begitu, bukan pertandingan. Jadi kalau sampai kehormatan agama bukan diri beliau itu dilecehkan, beliau baru marah. Fayantakimu in sahibi ila ayantuhaka, maka beliau akan marah. Fayantakimu lillah azza wajal. Jadi beliau marah itu karena Allah dihina. Qala Ali Al-Qari wa man taqama Rasulullah SAW ay ma ghadaba ahadan li nafsih. Artinya Rasulullah nggak pernah marah karena dirinya. Li ajli hadziha, karena pribadi beliau.
illa ayun tahaka hurmatullah, kecuali kehormatan Allah di nodai. Yurtakabu fayantakimu ma fayuaqibu hina idzin li gharadin akhar, maka beliau akan membalas karena ada tujuan lain. Ai bisa babi tilkar huma tsumma intihaqul huma tanawuluha bimalam yahil, yaitu yang disebut menodai kehormatan Allah adalah yang haram diterajang. Ya. Yang haram-haram itu diterajang, itu Allah marah, Rasulullah marah. Ai fa'ala ma haramallahu fi'lahu alaihi. Artinya dia melakukan apa yang Allah haramkan. Qala Nawawi illa ayun ta'aka hurmatullah istisna munqati ma'nahu lakin idzan tuhikat hurmatullah intasara lillahi ta'ala. Artinya kalau ada kehormatan Allah itu dinodai, maka beliau akan membalas karena Allah, bukan untuk dirinya. Wa fi hadzal hadis al-hasu al-afi wal hilm wa ihtimal adza. Hadis ini mendorong kita supaya kita menjadi pribadi pemaaf. Pribadi yang suka ngalah. Ngalah itu kan untuk diri kan? Serta ihtimalul adza. Kita diminta untuk bersabar, menahan kesakitan. Wal intisar lidinillah, serta kita diminta untuk membantu, menolong agama Allah. Miman fa'ala muharraman au nahwahu, kepada orang yang melakukan keharaman. Wa fihi anna yustahabul lil ummati wal qudat, lil a'immati wal qudat wa sayyulatil umur at-takhalluq bi hadzal khuluqil karim. Hadis ini juga menjadi dalil dianjurkan bagi pemimpin-pemimpin, bagi hakim untuk memperhatikan ini. Ya, lebih mengedepankan pemaafan. Wala yuhmilu haqqallah, tapi jangan membiarkan hak Allah diinjak. Maksudnya begini, kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan Allah, seseorang harus tampil berani. Ya, sikapnya banyak menuntut. Tapi kalau untuk pribadi-pribadi, dianjurkan untuk memaafkan. Wa qala Ibnu Utsaimin mengatakan hadisu Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam madaraba ahadan la khadiman wala ghairahu biyadihi illa ayujahida fi sabilillah wa hadza min karamihi sallallahu alaihi wasallam. Omongan Aisyah, berita dari Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah memukul seorang pun, baik itu khadim pembantunya atau bukan, kecuali saat beliau perang. Ini menandakan akhlak Rasulullah yang mulia. Annahu la yadribu ahadan ala syai'in min huquqi fi wal khasu bihi, yaitu beliau tidak pernah memukul gara-gara dirinya. Jadi beliau nggak pernah mukul kalau dirinya dihina, dirinya disudutkan. Tapi kalau yang dihina Nabi, keroknya kan dalam diri beliau ini ada Nabi dan pribadi. Kalau dia menyebutnya Nabi, kamu itu bukan Nabi, itu beliau marah. Muhammad, kamu mah keturunannya nggak bagus, dia nggak marah. Ya, contohnya kamu nggak ganteng, nggak marah. Itu urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, ini yang beliau marah. La yukiru ahadan ala ma yughdibu lillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa bedain ya, pokoknya diserang orang yang marah. Mau apa, Islam tak apa, bukan. Susah ngebedain. Kadang-kadang sebenarnya urusan pribadi, tapi dibawa ke agama. Gitu kan? Dibawa-bawa agamanya. Wa hakadza yambail insan ayahrisa ala akhdil afwi. Begitulah semestinya manusia itu menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Wala wa ma'afa min ahwalin nas wa akhlaqihim wa yuridu anhum illa idzan tuhikat maharimullah. Kecuali kalau kehormatan Allah dinodai. Fa innahu la yuqiru ahadan al-zalik.
dia tidak boleh membiarkan. Ya, jadi kalau agama Islam dinodai, kita tidak boleh tinggal diam, tapi caranya itu jangan kasar. Sudah ada jalurnya. Ya, jalurnya itu diadukan ke MUI, memang makan waktu lama. Ya, bukan bukan dioncong, samperin langsung dihukum gitu kan. Maka disampaikan dulu pada MUI. MUI kemudian bersidang, mengundang pelaku-pelaku yang diduga melakukan pelecehan. Ditanya, kenapa? Siapa tahu dia ada tafsir, ya, dia dapat info gitu kan, yang salah, itu diluruskan. Sudah, jangan dipublikasikan. Tapi kalau ternyata keterangan-keterangan itu memang menyimpang, maka MUI pun mengambil tindakan, ya, dengan mengadukannya ke pengadilan. Pelecehan berarti. Ya, ada nggak motivasi ke arah sana? Itu diperiksa. Nggak boleh langsung main hukum. Jadi nggak boleh pengadilan jalanan singkatannya. Ya, jadi harus diadili, ditanya, karena Indonesia ini negara hukum. Dan itu sudah sesuai dengan syariat. Ya, kalau kita di masa tenang, tapi kalau masa perang ya nggak bisa. Salah nggak ya orang itu ya? Nah, itu. Nah, pernah kan Rasulullah juga menyampaikan, ketika musuh itu terdesak, hampir saja terbunuh, dia mengucapkan kalimat syahadat. Ya, kan banyak dugaan ini. Karena dia terdesak mengucapkan kalimat syahadat, pura-pura ini mah membela diri, tapi tetap Rasulullah tidak membolehkan. Nah, ini kan nanti diambil kesempatan oleh musuh, ya biarin. Sebab kata Rasulullah, kalau kau bunuh juga, maka tempatmu bertukar posisi. Kamu jadi dia, dia jadi kamu katanya. Sebelum kejadian itu. Kalau kamu lanjutkan juga membunuh, walaupun tadi itu terdesak, lalu dia bersyahadat, kamu bertukar posisi, kamu menjadi dia. Maksudnya apa? Kafir. Sebelum mengucapkan syahadat kan kafir. Dia menjadi kamu, kan dia sudah syahadat, menjadi muslim. Ya Rasulullah, itu mah jelas pura-pura. Nah, Rasulullah masih menegaskan lagi, apakah kamu yakin? Apakah kamu bisa membelah dadanya? Wah, ini kan susah urusannya. Ya kan? Kalau dalam perang begini ini nggak menang-menang. Tapi memang Islam tidak mencari kemenangan. Tuh kata Said Ramadan Al-Buti, ajaran Islam ini tidak mencari kemenangan, tapi mencari ganjaran. Dan itu dianggapnya orang bodoh. Gitu. Oh, udah tahu bentar lagi menang malah memaafkan, itu kan? Nah, boleh jadi setelah syahadat, bisa jadi kan, setelah dia bersyahadat, dimaafkan, malah dia membunuh kan? Ya kita harus berjaga-jaga, jaga jarak. Tapi kita maafkan, tapi kita jaga jarak. Tuh ya, kalau itu dipakai pura-pura kemudian dia membunuh, ya kita lawan. Namanya daf'us sa'il. Artinya tindakan preventif. Dia mau membunuh ya kita tangkis itu. Ini perbuatan tangkis begini ini dibolehkan. Ya, contohnya naudzubillah ada perampok masuk ke rumah bawa senjata. Dia mau bunuh kita, ya kita nangkis sebisanya. Tangkisan kita itu justru membuat dia terbunuh. Karena boleh jadi kita ahli kan? Ahli silat dilawan gitu kan. Menang gitu. Dia berakhir, nggak sengaja kita membunuhnya. Nah ini namanya khata'an, kesalahan. Tapi tetap harus ganti rugi. Kalau dia muslim. Tuh. Tapi kalau dalam perang tidak, karena sudah dinyatakan perang. Perang ini kan harus ada kesepakatan ya. Nggak boleh mengambil kesimpulan sendiri. Saya perang. Dia nggak tahu kita perang. Sehingga ada kita, dia tidur kan. Ya kita bunuh aja lagi tidur. Itu namanya menangnya juga tidak
tidak kesatria namanya. Seperti beberapa orang melakukan kekerasan tanpa perlawanan, orang itu lagi lengah. Ini tidak boleh dalam ajaran Islam. Meskipun tidak sesuai dengan ajaran Islam, orang lagi ibadah, di kuil, kita bom. Apaan begitu? Nah, itu bukan ajaran Islam. Orang lagi ibadah di gereja. Memang sih menurut kita itu gak benar, gak tauhid. Tapi meskipun begitu nanti ada ayat yang melarang rumah ibadah dihancurkan. Walaupun itu rumah ibadah bukan masjid. Jadi Islam itu sebenarnya menjaga toleransi yang tinggi. Tapi jangan sekali-kali tindakan sikap toleransi Islam itu disalahgunakan. Ya, jangan sampai sekali begitu. Pendapat-pendapat ulama sekarang tentang pemaafan ini, tentang balas dendam. Qala Muawiyah li ibni wa qad ra'ahu daraba ghulaman lahu. Suatu saat Muawiyah memberi nasihat pada anaknya karena anaknya memukul pembantunya. Iya kaya bunaya, wahai anakku, ya, sikapilah dengan sikap tasyafi mimman lam yamti'u minka, terhadap orang yang tidak bisa membalas. Artinya maafkan dia. Fa wallah laqad halatil qudra baina abika wa baina dzawi tiratihi. Demi Allah, sungguh kemampuan itu telah menghalangi antara bapak dan antara keluarganya. Walihadza qila al-qudra tuthibul hafidha. Jadi karena beliau menjadi penguasa, ya singkatnya Muawiyah ini memberi nasihat pada anaknya, jangan sewenang-wenang, mentang-mentang bapakmu berkuasa. Ya kan? Contohnya mentang-mentang bapaknya penguasa, dia boleh berkendara tanpa helm. Ditilang, dia minta diputihkan, ya. Karena saya siapa? Kamu tahu nggak saya siapa? Nah, gitu kan contohnya. Itu tidak dibenarkan. Jadi menggunakan backing. Kendaraannya ditempel stiker yang dibaca oleh aparat yang berurusan dengan kendaraan, polisi lalu lintas. Wah, ini anak pejabat ini. Nah, jadi lolos, orang-orang mau ditangkap dia lolos. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Makanya ada penertiban stiker. Ya kan? Mobil pribadi, mobil saya, depannya kasih stiker Kopassus. Kopassus. Karena kita kenal sama Kopassus. Nah, kan yang di jalanan itu takut, wah Kopassus, silakan. Contohnya itu, ya, mengharap kemudahan, meminta kebijaksanaan, tapi dengan melawan hukum, kebijaksanaan melawan hukum. Orang-orang dihukum, dia enggak. Nah, ini perbuatan yang tercela. Wa qala al-Mansur liwaladi al-Mahdi. Berkata al-Mansur kepada anaknya, lazzatul afiat yab min lazzat tasyafi. Lezatnya memaafkan, kenikmatan memaafkan itu lebih tinggi daripada nikmat membalas. Ya, balas dendam. Kalau orang menyakiti kita, kita balas, rasanya puas tuh. Ya kan? Tapi kata Al-Mansur pada anaknya, kepuasan jiwa lebih banyak didapat dengan cara memaafkan daripada membalas. Tuh kan? Anda lihat tuh, yang namanya film silat Mandarin itu, isinya tuh balas dendam aja. Jadi kita tonton itu sehingga mempengaruhi kita itu. Kalau nggak balas nggak puas. Malah bapaknya berwasiat, balaskan kematian bapakmu. Sehingga dia belajar di gua kan, nah, begitu keluar pinter. Gitu, apa? Saking pengen membalas. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Lihatlah Umar bin Khattab. Saat beliau dibunuh
oleh Abu Lu'lu ya, siapa yang kemarin itu jelaskan. Lalu dia mencari tahu siapa pembunuhnya. Ternyata orang Yahudi. Majusi. Alhamdulillah. Bukan Muslim. Dia mikirin yang membunuhnya, bukan dianya. Sebab kalau yang membunuh Muslim itu berat hukumannya. Alhamdulillah. Lalu dia berpesan pada Ibnu Umar, jangan balas dendam. Umar loh. Ya. Ini Umar. Yang tadinya beringasan kan. Orang lain hijrah, ngumpet-ngumpet dia terang-terangan. Siapa yang mau lawan saya? Saya mau hijrah nih. Kalau yang mau berantem, menghalangi, ayo kita di balik bukit, jangan di sini. Dia umumkan di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan tempat suci, jangan sampai dinodai oleh darah ya. Siapa yang saya mau hijrah nih? Siapa yang nggak suka mau nentang saya? Ayo kita duel di sana. Ditantang. Konon beliau dari Mekah ke Madinah nggak ada yang ganggu satupun. Sama dengan saya ingat itu, sama dengan kafe, ada sebuah kafe, ditulis Muslim dilarang masuk. Katanya gitu. Yang masuk Mike Tyson dengan 2 temannya. Ya, di samping dia masuk, dia juga sholat di depan itu. Yang penerima tamu tuh, depan itu. Resepsionis. Nggak ada yang berani nentang. Ya, kan badannya gede-gede. Nah, maksudnya kita itu perlu begitu orang Islam tuh, supaya nggak terhina. Adapun dipakai apa enggak nomor 2. Yang penting gagah gitu ya. Dicontohkan itu, contoh konkretnya itu ada di BSD. Kan kebiasaan orang Islam itu kalau ngumpul di satu komplek, pasti dapat kompleknya mojok-mojok kan. Yang tipe kecil lah gitu. Yang gede-gede, yang luas-luas. Bukan Muslim, kebanyakan. Bukan saya menghina ya. Kebanyakan. Sehingga dimanfaatkan oleh orang kaya untuk ngatur. Tapi ternyata orang Islam sekarang banyak yang sadar, kekayaan itu perlu. Gitu. Kekuasaan itu perlu. Gitu. Sehingga mereka juga beli di tengah-tengah. Supaya tidak dihina. Tapi kita jangan ngiming-ngiming. Alah, nggak boleh begitu. Yang penting gagah dulu. Gitu. Supaya tidak terhina. Nah jadi dibuatlah aturan mereka secara muslim dengan muslim. Kalau sholat, bawa mobil yang terindah. Mobil dia yang dimiliki yang paling mahal, paling bagus. Parkir. Itu cukup menggetarkan. Gitu. Mobil yang parkir yang bagus-bagus. Dijaga sama satpam lagi. Satpamnya diminta kerjasama. Salah satu turun di situ. Lah akhirnya mereka gentar. Yang tadinya melarang pendirian masjid, akhirnya ngasih. Jadi jangankan di tempat yang jauh, di BSD saja, kalau sebuah komplek gitu, muslimnya kurang, mereka nggak membolehkan. Itu masih di Banten loh. Apalagi di tempat lain. Tuh kan? Nah itulah, jadi pentingnya penampakan. Jadi jangan mengira Islam meminta kita menjadi miskin, terlunta-lunta, ya. Penampakannya kumuh, gitu. Jangan, harus bagus. Tapi soal kita menggunakan hak kita itu lain lagi. Jadi yang ruhama, saling berkasih sayang itu bainahum, sesama muslim. Tapi kalau kepada non muslim asyidda al-kufar, ruhama ubainahum. Begitu ya caranya. Anil asmu'i qala utiyal mansur bi rajul yuaqib faqala ya amiral mu'minin intiqamu adlun wan tajawuz fadlun wa nahnu nu'idzu amiral mu'minin bila ayarda li nafsihi bi auqasa nasibaini. Ada orang yang dihukum oleh khalifah, ya, dia datang kepada khalifah lalu dia bicara dengan lantang, wahai khalifah, membalas adalah adil. Tapi memaafkan
afdal. Membalas adil memang. Keadilan itu kan tengah. Ya, kalau ibarat timbangan itu di tengah. Jejak, itu namanya adil. Tapi jika Anda memaafkan, afdal. Apalagi Anda mengurangi hak Anda, itu lebih baik. Nah, karena pinter ngomong, nih gara-gara ngomong tuh, ya, pendekatan, maka sang khalifah pun memaafkannya. Tuh ya, ini dia pinter. Jadi mengeluarkan dalil, jangan dibalas. Dan insya Allah Anda akan mendapat derajat yang lebih tinggi dengan memaafkan. Itu kata yang dihukum. Dia datang itu. Nah itu. Maka oleh khalifah dimaafkan. Sama dengan Imam Syafi'i difitnah. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kayaknya itu cicitnya Umar. Ya. Umar bin Khattab. Cicitnya, buyutnya. Didatangkan Imam Syafi'i ke hadapan Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan terbelenggu. Saya dengar banyak berita-berita yang sampai ke telinga saya bahwa Anda berencana melakukan kudeta. Benar? Kata Umar bin Abdul Aziz kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, apakah jawaban saya yang Anda butuhkan ini jawaban tulus, apa jawaban terpaksa? Gitu kan? Ya jawaban yang ikhlas, yang benar seluruh-seluruhnya. Kalau yang Anda ingin dari saya ini jawaban yang lurus, bagaimana bisa saya sampaikan dalam keadaan terbelenggu? Boleh jadi saya ngejawabnya biar cepat gitu ya. Saya kesakitan sehingga saya jawab. Maka dilepas. Belenggunya dilepas. Nah setelah dilepas dia menguraikan apa yang beliau tahu, wawasan beliau tentang Islam. Alih-alih khalifah ini menghukum Imam Syafi'i, malah beliau menangis. Merasa berdosa. Ya Allah, orang semulia Anda kok dituduh begini. Lepaskan. Plus dapat bonus pengawalan. Aku perintahkan, karena sudah banyak fitnah waktu itu. Kemanapun pergi, Imam Syafi'i dikawal. Maksudnya mendapat pengawalan dari negara. Imam Syafi'i menolak. Jangan. Yang penting gini, bebaskanlah kemanapun aku berdakwah. Jadi dakwah. Ya, kalau Anda lihat dakwah Fadlan itu di Papua, wow, sangat mengharukan. Dia menghadapi kepala suku, malah ditombak kan. Kakinya kena. Dia berobat sampai 3 bulan katanya. Begitu 3 bulan, dia ke situ lagi, kata orang, jangan dulu katanya. Nah, dia tidak jadi. Sampai suatu saat, ya, orang datang kepada dia, memberitahu bahwa sang kepala suku terserang penyakit malaria. Itu ceritanya. Nggak ada kendaraan buat berobat. Jadi Fadlan bersama teman-temannya patungan, membawa kepala suku untuk berobat sampai sembuh. Setelah sembuh, ya, jadi dia kan tempatnya terpencil, dibawa ke kota, diobati di rumah sakit, nggak tahu sampai berapa minggu itu, dikembalikan lagi, plus dikasih akomodasi, makan minumnya dikasih, perbekalan hidupnya dikasih, terigu apa segala minyak dikasih. Udah tuh, udah si Fadlan pulang. Gak lama kemudian dia dipanggil oleh kepala suku dalam tempo kurang dari seminggu apa. Kurang lebih 30 orang bersama kepala suku menyatakan diri masuk Islam.
Nah, begitulah dakwah kata dia. Sangat sukses tuh Fadlan itu, ya, menjadi putra dari Papua. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi setelah dia datang ke pelosok-pelosok? Orang Papua itu nggak boleh mandi. Oleh misionaris, nggak boleh mandi. Malah mereka diminta untuk melumuri minyak babi, supaya nyamuknya nggak boleh pakai baju. Karena ini sudah menjadi tradisi mereka. Ya Allah, siapa yang suruh itu? Itu ternyata orang-orang Barat. Bahkan mereka memprovokasi untuk melawan pemerintah. Makanya beliau berpendapat yang bisa menenangkan negara ini orang Islam. Dakwahnya gitu. Jadi yang bisa menjaga NKRI ini orang Islam. Dan saya pernah ngomong, sebenarnya orang Islam ini pemersatu sebenarnya. Sebab Islam dengan Islam itu nggak pernah gontok-gontokan. Ya walaupun kita beda Muhammadiyah dan NU, tapi perbedaan kita nggak sampai mengharamkan sholat di masjid yang berbeda, ya kan? Kecuali LDI lah, kata dia sih oknum. LDI sudah jawab oknum katanya. Bukan dari ajaran mereka katanya. Jadi kita sholat di Masjid Muhammadiyah, kita tidak pernah berfatwa terlarang. Orang Muhammadiyah sholat di masjid kita, dia juga berpendapat nggak terlarang, nggak ada masalah. Islam tuh begitu. Tapi orang Nasrani nggak bisa begitu. Jadi orang Betel nggak akan masuk ke Pantekosta. Pantekosta nggak mungkin Advent hari ke-7. Tidak mungkin Katolik. Mereka punya tempat sendiri. Sampai tidak mensahkan. Jadi mereka sektenya banyak. Kemungkinan untuk menyatukan sulit. Tapi orang Islam insya Allah. Sepanjang dia kembali kepada kitabullah dan sunnatul Rasul, bedanya cuma sedikit. Kunut tidak kunut, terawih 8-20 gitu aja. Urusannya kecil-kecil. Tapi urusan yang prinsip, insya Allah kita tidak berbeda. Kita kembali ke sini. Wa qala a'rabiyun akbahu a'mal muqtadirin al-intiqam. Seburuk-buruk amal, seburuk-buruk kelakuan orang yang mampu, orang yang punya kemampuan, bisa jadi kemampuannya karena kaya, bisa jadi karena kuasa. Al-intiqam adalah balas dendam. Nah, kita ini juga sepertinya negara ini juga menjadi ajang balas dendam. Ya kan? Dulu merah yang menang. Terus ganti jadi kuning. Kuning merah lagi. Kuning lagi, merah lagi. Begitu aja, makanya disebut dengan ini. Keluarga itu aja. Ya, jadi politik apa namanya? Ya. Politik gitu-gitu aja, puter-puter di situ. Oligarki. Itu politiknya itu aja. Jadi Indonesia yang begitu luas ini, krocok-krocoknya itu aja tuh sebenarnya yang mengganggu ini. Rebutan kita aja nonton. Ya, kebanyakan kita bukan menikmati, malah mendapat efek dampak negatif, ekses negatif. Mereka menyerukan. Tabungan perumahan rakyat, protes, nggak jadi kan? Ya kan? Coba kalau Anda bersikap seperti teman-teman kita. Ya kalau ulul amri mah harus diterima walaupun digebukin. Ya nggak bisa lah. Kalau kita terapkan begitu, kita kena nantinya. Undang-undang pernah mau diganti. Undang-undang apa? Bukan undang-undang Pancasila. Sila pertamanya pernah mau diganti. Justru oleh petugasnya. Coba kalau rakyat teroris katanya. Tapi giliran yang punya kepentingan, pemangku kejabatan, apa itu namanya? Apa? Penjaga Pancasila apa namanya? Saya lupa. Yang digaji anggotanya itu sampai 120 juta. Akhirnya kualat.
partainya kempes, anaknya durhaka, ya kan? Kualat kan itu. Jadi kata Endang Saifuddin Ansori, siapapun di Indonesia yang berusaha mengganti Pancasila pasti kualat. Tidak dieksekusi, kalau nggak dieksekusi pasti dia jabatannya runtuh. Ternyata itu benar. Jadi kemarin kan ada niat tuh, ya, apa namanya pejabat apa, penjaga Pancasila apa itu saya lupa, badan, saya lupa itu, badan penjaga Pancasila apa itu. Nah itu ada niatan mengganti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang Maha Esa diganti dengan yang berkebudayaan. Jadi Tuhannya versi kita, bukan Tuhan versi Tuhan, bukan. Ya, Tuhan versi kita. Kalau dalam bahasa akidah itu rububiyah, tapi menolak uluhiyah. Kalau menurut Anda itu Tuhan apa? Bla 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 bla. Kita boleh ngarang masing-masing. Tidak boleh. Tuhan versi Tuhan. Contohnya nama Allah sudah ditetapkan 99. Nggak boleh kita berkreasi nama lain. Nah, tapi orang-orang ini yang berkebudayaan ini boleh berkreasi. Tuhan yang maha indah, contohnya. Tuhan yang maha cantik. Tuhan yang maha apa gitu. Ngarang. Tidak boleh. Kita harus Rahman, Rahim, Malikul Kudus, dan seterusnya. Nah itu pernah terjadi di negeri ini. Tapi alhamdulillah umat berteriak, protes. Ya kan? Akhirnya nggak jadi, alhamdulillah. Pengen politik dinasti, ya dengan mengajukan 3 periode. Banyak yang setuju, penjilat-penjilat itu setuju. Kalau kita setuju, sejatinya kita melanggar undang-undang. Kalau kita setuju, kelompok yang setuju ini melanggar undang-undang sebenarnya. Tapi kenapa nggak dihukum? Karena mereka stakeholder. Mereka berkuasa. Yang melanggar itu yang mahkum alaih, rakyat jelata kalau melanggar. Tapi pembuat undang-undang kebal. Bisa boleh bablas. Kan itu buatan saya itu mah. Itu saya. Cukup ya. Singkatnya, ayat dan hadis atau kajian pagi ini menginspirasi kita agar bersikap jangan mudah membalas dendam. Ya. Dendam yang di dalam hati itu menjadi beban. Kita lepaskanlah dengan memaafkan. Ujung-ujungnya kita jadi awet. Jadi kalau kita menyimpan dendam, ini badan kita ini seakan-akan diboboti gitu. Disimpan, terus kalau kita lepas, plong, tubuh kita jadi ringan. Itu tuh. Kalau ketemu orang itu, wah orang ini menyakiti saya, merengut aja. Di ujung jalan dia bisa milih jalan lain. Jangan lewat situ lah. Nah, tapi kita sudah lepas, ketemu bisa salaman. Mana kabarnya? Ya, jadi plong. Dengan plongnya hati ini, saudara, hidup kita awet. Karena sudah menjadi penelitian, penyebab terbesar orang mendapat gangguan kesehatan itu pikiran, katanya. Karena pikiran. Terlalu mikir yang enggak-enggak. Yang sebenarnya kalau dipikirin, nggak akan menemukan jalan. Gitu. Dipikirin aja gitu. Sama dengan orang ujian, bukannya belajar, mikirin, aduh besok saya lulus, muter-muter begitu, bukannya belajar. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita berdoa selalu, semoga Allah mudahkan hidup anak-anak kita, senantiasa memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.